Haleluya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Puji Tuhan. Saudara yang di rumah, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, semua pasti Tuhan hadir ya. Khususnya di mana ada orang yang menyembah Tuhan. Saudara menyembah Tuhan di rumah, kami menyembah Tuhan di tempat ini, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16 ya. Tema hari ini adalah menjadi jemaat yang menginjil. Sama-sama katakan bersama saya, 1, 2, 3. Menjadi jemaat yang menginjil ya. Saya baca untuk kita semua. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya baca sekali lagi. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Puji Tuhan. Nah, hari ini tema kita adalah menjadi jemaat yang menginjil ya. Puji Tuhan, amin. Amin ya. Nah, kalau kita berbicara tentang penginjilan, apa arti Injil? Arti Injil dalam teks aslinya diartikan bahwa dalam bahasa Indonesianya kabar gembira. Itu arti Injil, yang artinya adalah kabar gembira atau berita baik. Injil artinya adalah kabar apa? Kabar gembira atau berita baik. Nah, itulah sebabnya kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai murid Kristus, maka kita diberikan tanggung jawab untuk kita memberitakan Injil. Yang mau katakan amin. Nah, ada 4 hal yang akan kita perhatikan di dalam ayat 16 ini ya, pasal 9 ayat yang ke-16. Ada 4 hal dan keempat hal ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama adalah memberitakan Injil. Sama-sama katakan memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Ya, nah, pertanyaannya adalah apakah saya bisa memberitakan Injil? Saya mau katakan selama saudara punya kemauan, saudara pasti bisa. Ya. Udah berapa lama kita ikut Tuhan dalam hidup kita? Udah berapa tahun, berapa puluh tahun kita menjadi pengikut Kristus? Pertanyaannya adalah, apakah kita pernah menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kita pernah menceritakan tentang Yesus kepada keluarga kita, kepada orang terdekat kita? Kalau belum, mulai hari ini, engkau harus mengambil komitmen untuk engkau melakukan dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Amin ya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua orang percaya punya kewajiban untuk memberitakan Injil, ya. Beritakan kabar baik, memberitakan kabar gembira, kabar sukacita. Injil itu adalah berbicara tentang Yesus itu sendiri. Jadi Injil itu adalah berita baik, kabar sukacita, berita gembira. Dalam Roma pasal pertama, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mari kita buka ayatnya dalam Roma pasal yang pertama. Puji Tuhan. Roma pasal pertama, ayat yang ke-16 ya. Berapa semua? Amin. Roma pasal pertama ayat yang ke-16. Puji Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ternyata penting sekali kita menyampaikan Injil ini. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan.
Jadi Injil ketika saudara memberitakan firman, ketika engkau memberitakan Injil kepada temanmu, sesungguhnya kekuatan Injil itulah yang akan menyelamatkan. Bukan karena saudara sehingga orang itu diselamatkan. Saudara harus paham ini, waktu saudara menginjil, waktu saudara memberitakan firman, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada temanmu, kalau orang itu diselamatkan berarti bukan karena kita, tapi karena siapa? Karena Injil itu sendiri. Karena kekuatan firman. Jadi firman itu ketika diperdengarkan, Alkitab katakan dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Walaupun yang mendengarnya bukan orang yang percaya sebelumnya. Ketika Injil itu diberitakan, maka Injil itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Artinya Injil itu akan mengingatkan hidupnya. Dia akan bekerja di dalam area hatinya. Siapa yang membuat dia ingat? Ada Roh Kudus yang mengingatkan firman itu. Kalau ada di dalam Yesus, percaya kepada Yesus, maka punya hidup yang kekal. Nah, itulah sebabnya kita semua punya tanggung jawab untuk kita memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, cara kita memberitakan Injil adalah kita memang harus bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Benar ya? Bagaimana saudara memberitakan firman Injil tentang Yesus sementara kita tidak punya hubungan atau kita tidak pernah bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus bergaul dengan orang di sekitar kita, dan ketika ada kesempatan untuk kita menyampaikan firman, sampaikan tentang Yesus. Ya, enggak usah takut Bapak Ibu. Enggak usah malu. Amin. Sampaikan, ya. Sampaikan tentang Yesus. Saudara, saya percaya saudara mengalami ada titik-titik tertentu di mana engkau benar-benar mengalami perubahan di dalam hidupmu. Dan itulah yang engkau ceritakan kepada orang-orang di sekitarmu. Kapan engkau mengalami perubahan ketika ada di dalam Tuhan. Dan itu engkau ceritakan kepada temanmu. Ketika engkau ceritakan, nanti lebih daripada itu biar Roh Kudus yang berbicara dalam hatinya. Ketika Roh Kudus yang berbicara dalam hatinya, itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita lagi. Tugas kita adalah yang pertama memberitakan Injil. Yang mau katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita kenal dengan, bahkan mungkin kita sudah dengar dari dulu, bahwa Yesus itu akan datang yang kedua kalinya. Dia datang yang pertama ketika dia lahir dari rahim seorang perawan suci, yaitu Maria. Dan 33,5 tahun dia melayani di dunia ini. Setelah itu dia mati, dia menanggung dosa manusia, dan dia dikuburkan bangkit. Ya, dia bangkit, lalu dia 40 hari di dalam dunia, lalu dia naik ke sorga. Dan dia berkata, aku akan datang kembali. Itu janji Yesus. Dan suatu saat memang Yesus akan datang kembali. Nah, untuk menjemput semua orang percaya, orang-orang yang beriman kepadanya. Itulah sebabnya kita yang percaya, kita akan masuk sorga. Yang mengerti katakan amin. Nah, Yesus tidak akan datang-datang kalau Injil ini tidak diberitakan kepada seluruh dunia. Coba kita buka dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14 ya. Matius 24 ayat yang ke-14. Haleluya. Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh apa? Seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya begini Bapak Ibu, jadi Injil ini harus diberitakan dulu. Semua orang harus mendengar tentang Injil. Mau dia ada di pelosok manapun, mau ada dia di hutan manapun, mau ada dia di pedalaman manapun, dia harus mendengar tentang Injil. Harus sampai di seluruh dunia tentang Injil kerajaan ini. Baru tiba kesudahannya. Artinya dengan kata lain bahwa Injil ini harus diperdengarkan dulu semuanya. Baru tiba kesudahannya. Nah, Injil ini tidak akan pernah semua orang mendengar kalau kita melalaikan tugas kita ini. Kalau kita tidak pernah melakukan pemberitaan Injil. Itulah sebabnya saudara yang bekerja, pastikan mulai hari ini, waktu engkau bekerja besok, engkau cerita tentang Yesus. Yang mau katakan amin. Saudara yang di rumah yang mau katakan amin.
Amin. Ya, enggak usah takut Bapak Ibu ya. Sampaikan. Ya, minimal engkau tunjukkan kesaksian hidupmu. Nah, orang yang membawa kabar baik, berita baik itu pasti orangnya selalu ceria. Dia bisa terbuka dengan siapapun. Saudara tidak akan bisa kabarkan berita baik atau kabar sukacita sementara saudara tidak pernah alami sukacita. Saudara alami dulu baru engkau bisa menceritakan kepada orang lain. Ya. Nah, kita memang harus perlu belajar ya. Sesuatu yang belum biasa kita lakukan, kita harus mulai mengawalinya. Kita harus memulai dan nanti setelah dimulai 1-2 kali dan akan menjadi sebuah kebiasaan. Puji Tuhan. Amin. Amin ya. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah tidak bermegah saat memberitakan Injil. Ya, dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16. Poin yang pertama memberitakan Injil ya. Poin yang kedua adalah tidak bermegah saat memberitakan Injil atau setelah memberitakan Injil. Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Artinya begini Bapak Ibu. Waktu saudara memberitakan Injil, lalu orang itu, katakanlah orang itu percaya. Kita tidak boleh sombong. Tidak boleh bermegah atas orang itu. Oh orang ini kan, setelah orang itu, saudara kita cerita tentang Kristus kepada orang itu, lalu orang itu percaya. Lalu setelah itu bersaksi di gereja. Oh, saya sudah memenangkan jiwa ya. Dengan tujuan karena bermegah. Dengan tujuan karena merasa diri hebat. Tidak seperti itu, tidak boleh seperti itu. Nah, Paulus katakan dia memberitakan Injil tetapi dia katakan tidak ada alasan bagiku untuk bermegah. Sesungguhnya Paulus punya banyak alasan untuk dia bermegah sebenarnya. Secara manusia punya banyak alasan Paulus bermegah kepada teman-teman pelayanannya, kepada orang-orang di sekitarnya, atau kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Kenapa? Karena banyak orang yang dia menangkan. Seluruh hidupnya dia serahkan untuk pemberitaan Injil, Bapak Ibu Saudara. Wow, luar biasa Paulus ini. Sampai-sampai tidak menikah, ya. Haleluya, ya. Karena dia mengkhususkan dirinya untuk memang melayani Tuhan, ya. Memberitakan Injil, ya. Ya bukan berarti kalau menikah salah, ya. Kita menikah itu adalah Alkitabiah. Yang masih muda, amin. Amin, ya. Puji Tuhan. Menikah adalah Alkitabiah. Tuhan katakan tidak baik manusia hidup seorang diri. Ya, itulah sebabnya Tuhan memberikan Hawa kepada Adam, ya. Ya setelah dia percaya kepada Yesus, seluruh hidupnya dia dedikasikan untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Bahkan ada banyak orang yang dimenangkan. Ada perempuan terkemuka, ada orang-orang terkemuka, ada pemimpin penjara. Banyak yang dia menangkan dan bukan hanya satu daerah. Ada begitu banyak daerah tempat dia pergi melayani, memberitakan firman. Artinya secara manusia memang sebenarnya dia punya peluang untuk memegahkan diri. Kenapa? Karena dia sering memberitakan firman. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dia juga dalam pelayanannya ada banyak mujizat yang dia adakan melalui kekuatan Roh Kudus, melalui kekuatan firman, dia mengadakan banyak mujizat. Tentu di sini bukanlah Paulus, tapi pekerjaan Tuhan ya yang mengadakan mujizat. Artinya melalui pelayanan Paulus ada banyak mujizat yang dikerjakan. Orang yang kerasukan setan aja ketika berjumpa dengan Paulus, setannya diusir. Bukan hanya itu Bapak Ibu, sapu tangan yang pernah dipakai oleh Paulus, ya, disentuhkan ke orang sakit, sembuh Bapak Ibu. Coba mari kita buka ayatnya ya. Haleluya, luar biasa Paulus ya, pelayanannya ya. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai 12, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh siapa? Oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit.
maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Wow, luar biasa ya. Sapu tangan dan kain ya. Ya. Nah, kain yang pernah dipakai oleh Paulus ya, itu diletakkan kepada orang yang sakit ya. Di situ kan ada sapu tangan, membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara hari ini kita sapu tangan orang mungkin kita risih untuk pegang ya. Ya. Ya kecuali sapu tangan istri ya. Haleluya. Dan sapu tangan suami ya. Haleluya, puji Tuhan. Sapu tangan orang mungkin kita risih untuk memegang. Tapi bagaimana waktu itu? Sapu tangannya Paulus dan kain yang pernah Paulus pakai lalu dibawa kepada orang yang sakit. Lalu orang sakit itu ditaruh ke atas orang sakit itu. Ya, sapu tangannya. Sapu tangan itu ditaruh ke atas orang sakit itu atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Tiba-tiba orang itu sembuh. Bahkan kalau orang itu kerasukan setan, setannya langsung pergi. Paulus dia mengalami banyak mujizat dalam hidupnya. Sehingga sesungguhnya secara manusia dia punya banyak alasan untuk dia memegahkan diri. Tetapi melalui firman Tuhan dia katakan, tidak ada alasan bagiku untuk memegahkan diri. Saudara, dia bisa dikatakan dia sudah sering pelayanan. Jam terbangnya udah luar biasa. Udah sering pelayanan, pergi kemana-mana Bapak Ibu ya. Saudara, bagaimana kalau saudara udah pergi sering kemana-mana, udah terkenal. Orang ini luar biasa ya, baik ya. Seluruh hidupnya dia lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Sering mengadakan mujizat. Seperti apa sikap hati kita? Ini berbicara tentang sikap hati. Dan Paulus tidak memegahkan diri. Yang mengerti katakan amin. Tidak boleh kita memegahkan diri. Saat pelayanan kita diberkati. Saat apa yang kita lakukan mungkin saudara di dalam pekerjaanmu. Apa yang engkau lakukan untuk orang lain. Mungkin ketika engkau bantu orang lain. Ketika engkau menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitarmu. Tidak boleh kita memegahkan diri. Yang mengerti katakan amin. Mungkin kita pernah tolong orang lain. Dan pertolongan kita itu sangat tertanam dalam hati orang itu. Bahkan pertolongan kita itu begitu dirasakan atau begitu banyak yang kita tolong kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak boleh kita memegahkan diri. Yang mengerti katakan amin. Ya, seperti yang dilakukan oleh Paulus. Paulus itu dia memberitakan firman, bahkan waktu memberitakan firman dia juga bekerja. Semua uangnya dia dedikasikan untuk pemberitaan firman. Tapi dia tidak sombong. Dia tidak memegahkan diri. Saudara, kalau cerita tentang Injil, saudara tidak boleh memegahkan diri. Yang mengerti katakan amin. Amin ya. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga. Kita kembali dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah apa? Keharusan bagiku. Poin yang ketiga adalah keharusan. Memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Bagi kita. Pertanyaannya adalah, memberitakan Injil itu hanya untuk para pendeta atau para gembala. Itu tugasnya mereka. Melalui firman ini, memberitakan Injil bukan hanya tugas para gembala atau para pendeta. Memberitakan firman atau Injil adalah tugas kita semua. Yang mengerti katakan amin. Ya. Saudara, artinya keharusan artinya wajib. Keharusan artinya tidak boleh tidak. Harus kita lakukan dalam hidup kita. Dalam Matius pasal yang ke-28, mari kita baca dalam Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-19. Ya, ayat yang mulai saya baca ayat yang ke-18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini kepada murid-murid ketika itu ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya begini, murid-murid mereka punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus. Kita yang adalah pengikut Kristus, yang adalah murid Kristus, maka di dalam hidup kita, kita punya tanggung jawab untuk memberitakan tentang Yesus. Yang mengerti katakan amin. Saudara punya tanggung jawab, adalah, Paulus katakan, adalah keharusan bagiku untuk memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik, memberitakan berita baik, memberitakan kabar orang yang membuat orang selamat ketika memberitakan Injil itu. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ketika engkau memberitakan Injil, berarti kita sedang melepaskan kekuatan. Karena Injil itu adalah berbicara tentang kekuatan. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Waktu beritakan tentang Yesus, kita sedang melepaskan kekuatan untuk menyelamatkan orang yang kita Injil itu. Dan orang itu akan diselamatkan kalau kita memberitakan Injil kepada orang itu. Ya memang ada orang yang diselamatkan melalui mimpi. Dia mimpi, ada kan kita dengar banyak kesaksian. Saya waktu tidur mimpi bertemu dengan cahaya misalnya. Lalu dia katakan bahwa dia adalah Yesus. Dan orang itu menjadi percaya. Ada juga orang percaya karena sebuah penglihatan, ya. Dan ada orang percaya karena memang mendengarkan Injil. Harus ada orang yang memberitakan Injil, ya. Dan tugas pemberitaan firman adalah keharusan bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, ayo doronglah hidup kita ini. Kita katakan kepada hidup kita mulai hari ini, selama Tuhan memberikan kesempatan kepada saya akan menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar saya. Ya. Saudara ceritakan aja pengalamanmu, bagaimana perubahan ketika sebelum engkau kenal Yesus dan sesudah. Dan setelah itu engkau tawarkan tentang keselamatan yang ada dalam Yesus, tanpa menyinggung perasaan orang itu. Ya, dan poin yang terakhir mari kita kembali dalam 1 Korintus, ya. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal 9. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Poin yang pertama tadi adalah memberitakan Injil. Yang kedua, tidak ada alasan untuk bermegah saat memberitakan Injil. Yang ketiga, memberitakan Injil adalah keharusan atau kewajiban untuk kita semua. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini kan luar biasa. Dia katakan kepada dirinya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, ketika engkau melihat, ini adalah sebuah ilustrasi, ya. Kalau engkau melihat ada orang yang berjalan, dia berjalan ke depan terus. Dia berjalan terus ke depan dan dia tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Dia terus berjalan ke depan. Dia jalan terus. Dan di depannya dia tidak tahu bahwa itu adalah jurang. Dia jalan terus dalam kegelapan itu. Dan saudara tahu bahwa orang itu akan jatuh ke dalam jurang itu. Karena engkau melihat orang ini berjalan, dia jalan terus ke depan. Dan engkau tahu bahwa orang ini akan jatuh di dalam jurang itu. Apakah engkau hanya diam saja? Kalau kita hanya diam saja, kita membiarkan orang itu jatuh ke dalam jurang itu, maka kita berdosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kita tahu melakukan kebaikan, menurut surat Yakobus, kalau kita tahu melakukan kebaikan, dan itu harus kita lakukan, tetapi kita tidak lakukan, maka kita berdosa. Saudara, ada banyak orang yang membutuhkan kebaikan, khususnya dalam konteks memberitakan Injil. Mereka butuh kita. Mereka butuh berita itu, Bapak Ibu. Hidup mereka ujung-ujungnya adalah neraka. Sampai ada orang yang memberitakan tentang Yesus kepada orang itu.
ketika memberitakan orang itu percaya, maka orang itu akan diselamatkan. Dan Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus ini ngomong seperti itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Waktu dia memberitakan Injil, tidak sedikit tantangan yang dialami. Ya, dia dianiaya, dia pergi memberitakan Injil, dia ditolak. Dia disuruh pergi dari daerah mereka. Ya, bahkan dimasukkan di penjara. Dia tidak kapok-kapok, kira-kira seperti itu. Ya, waktu ditolak, waktu tidak disenangi karena memberitakan Injil, bahkan dimasukkan dalam penjara, dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah mundur, tetapi dia pergi lagi, beritakan lagi. Itulah hidupnya Paulus. Sampai dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, kalau kita memberitakan Injil, mungkin ditolak, jangan menyerah. Ya, saudara akan alami. Lalu apa upahnya kalau memberitakan Injil? Upahnya adalah, mari kita baca ayat yang ayat yang ke-18 ya. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ya, dia katakan, upahku apa? Upahku ini. Apa upahnya? Ya, bahwa aku memberitakan Injil tanpa upah. Jadi sebenarnya, ya upahnya memang sebenarnya kalau saudara baca dalam ayat yang ke-14 di situ dikatakan bahwa demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Artinya ini adalah ada jaminan dari Tuhan bagi orang yang memberitakan Injil. Paulus katakan, apa upahku? Upahku adalah memberitakan Injil. Dia kembali kepada Injil dulu lagi. Nah, kalau kita kembali dalam pendahuluan tadi, saat saudara memberitakan Injil, kan arti Injil itu adalah kabar sukacita, kabar gembira. Apa upahnya bagi orang yang memberitakan Injil? Dia akan alami sukacita dalam hatinya. Dia akan alami kegembiraan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan itu engkau akan alami dalam hidupmu kalau engkau lakukan. Firman Tuhan katakan, demikianlah surga bersukacita karena satu orang bertobat. Saudara tidak akan pernah mengalami sukacita seperti yang saya cerita tadi itu kalau engkau tidak memberitakan Injil. Saya alami sukacita itu. Rasa-rasanya kalau sudah digerakkan oleh Tuhan, beritakan tentang Yesus. Tapi kadangkala rasa takut itu kan biasanya kan ada. Apakah nanti orang ini menolak atau menerima? Dan kalau memilih tidak memberitakan, waktu pulang itu tidak ada damai sejahtera. Ya, rasa penyesalan yang ada. Tapi berbeda ketika berjumpa dengan orang, ketika Tuhan ingatkan, beritakan tentang Yesus. Wow, pulangnya itu luar biasa. Sukacitanya luar biasa. Itulah upah. Apakah upahku? Upahku ialah ini, yaitu memberitakan Injil. Itu upahnya yang dialami oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesimpulannya adalah beritakan Injil di dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Tanggung jawab kita adalah melakukan firman. Ya, ada banyak orang yang membutuhkan Injil. Itulah sebabnya saya mendorong kita. Firman Tuhan katakan dalam Matius tadi, Yesus katakan, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan Tuhan katakan seperti itu karena ada urutannya. Ya, urutannya apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan bagian Tuhan adalah menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau kita lakukan bagian kita, maka kita akan menikmati janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Waktu kita penginjilan, waktu kita beritakan tentang Yesus, tanggung jawab Tuhan adalah memberikan jaminan penyertaannya bagi kita. Ya, dan itu kita akan alami ketika kita melakukan kewajiban kita. Katakan kepada dirimu, katakan kepada diri kita bahwa memberitakan firman adalah keharusan bagiku.
Saat memberitakan firman, saya tidak akan bermegah, saya tidak akan sombong kalaupun ada orang yang dimenangkan. Sebab kalau orang itu dimenangkan bukan karena kita, tapi karena Kristus. Ya, dan yang ketiga adalah beritakan firman adalah keharusan. Terakhir, Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan firman. Artinya menginjil sudah menjadi mendarah daging dalam kehidupan Paulus. Ya, saya mendorong kita melalui firman Tuhan saat pagi hari ini. Kalau saudara punya keluarga yang belum percaya kepada Yesus, sampaikan tentang Yesus kepadanya. Atau bisa melalui kesaksian cara hidupmu. Tunjukkanlah perubahan yang engkau alami ketika engkau di dalam Kristus. Jangan sampai dulu sebelum kenal Kristus, hidupnya udah seperti itu, tidak jadi berkat bagi orang lain. Setelah kenal Kristus, kok sama saja. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Saudara tidak akan menjadi berkat. Bahkan mungkin nama Tuhan akan, justru nama Tuhan akan dihianati. Nama Tuhan akan dikutuk melalui hidup saudara. Tetapi biarlah ketika engkau kenal Yesus, engkau mengalami perubahan dalam hidupmu. Sebab itu akan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitarmu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bilang kepada dirimu, saya akan memberitakan Injil. 1, 2, 3. Saya akan memberitakan Injil. Ya, kita semua punya tanggung jawab. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.